Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita kembali menyambung pembahasan yang didoakan oleh malaikat. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas yaitu di antara golongan orang yang didoakan oleh malaikat adalah mereka yang menunggu dari waktu salat ke waktu salat berikutnya. Jadi mereka menunggu waktu salat, seumpamanya mereka yang menunggu maghrib tidak pulang ke rumahnya, tertahan karena Allah, tertahan karena ingin menyambung dengan salat isya. Semua mereka didoakan oleh malaikat dengan ucapan, Ya Allah, sayangilah mereka dan ampunilah mereka. Kita sambung golongan berikutnya yang didoakan oleh malaikat, yaitu orang-orang yang melakukan salat subuh dan asar berjamaah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajtami'u malaikatul laili wan nahar fi salatil fajr wa salatil asr. Jadi pertama sekali Rasulullah ingin menceritakan bahawa malaikat itu bertugas secara shift. Malaikat bertugas secara shift, berganti-gantian, dan ada dua waktu yang mereka bertukar jadwal tugas mereka, yaitu waktu salat subuh dan waktu salat asar. Jadi Rasulullah mengatakan tajtami'u, berkumpul mereka yang akan melakukan tugas berikutnya dengan malaikat yang bertugas sebelumnya, itu berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Qal fayajtami'una fi salatil fajr fatas'udu malaikatul laili wa tasbitu malaikatul nahar. Ketika mereka bertemu di waktu subuh, maka malaikat yang bertugas malam berangkat menghadap kepada Allah untuk melaporkan apa yang telah dilihat dan disaksikan. Lalu berganti dengan malaikat yang bertugas dari mulai salat subuh sampai maghribnya atau sampai asarnya. Wa yajtami'u fi salatil asr wa tas'udu malaikatul nahar wa tasbitu malaikatul lail. Begitu juga nanti waktu asar, malaikat yang bertugas dari waktu subuh ke asar berangkat melaporkan semua kegiatan kepada Allah. Maka yang tinggal adalah malaikat yang bertugas dari asar sampai ke subuh. Begitu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ketika mereka menghadap Allah, fayas'aluhum rabbuhum, Allah selalu bertanya kepada malaikat yang bertugas tadi. Apa kata Allah? Kaifa taraktum ibadi, ketika engkau meninggalkan hamba-Ku tadi, apa yang dilakukan oleh hamba-Ku? Jadi pertanyaan Allah kepada malaikat yang berangkat setiap kali pergantian shift, pertanyaan Allah satu, sebelum dilaporkan catatannya, apa yang dilakukan hamba-Ku ketika engkau meninggalkan mereka? Apa jawabannya? Para malaikat menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, ketika kami datang mereka sedang salat. Ketika kami tinggalkan mereka, mereka pun sedang salat. Jadi ketika pergantian shift di waktu subuh, malaikat yang berangkat melaporkan, waktu kami datang mereka salat subuh. Waktu kami pulang di waktu asar menghadap-Mu ya Allah, mereka pun sedang salat asar. Jadi ditinggalkan hamba dalam keadaan salat. Lalu kemudian Nabi mengatakan di akhir hadis, malaikat tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonannya? Faghfir lahum yaumaddin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang salat subuh dan salat asar sampai hari kiamat nantinya. Jamaah mulakan Allah, hadis ini menceritakan tentang kemuliaan orang-orang yang melakukan salat subuh dan salat asar berjamaah. Malaikat pun mendoakan mereka agar mereka selamat, diampuni dosa-dosanya sampai yaumaddin. Jadi doa malaikat bukan meminta, ya Allah ampunilah mereka sampai kami datang kembali. Tidak. Mereka tidak berdoa, ya Allah ampunilah mereka sampai datang minggu depan. Tidak. Tapi yang mereka minta adalah, ya Allah ampunilah mereka sampai hari kiamat nanti. Artinya di hari kiamat nanti kita di dalam keadaan terampunkan. Siapa mereka? Yang selalu menjaga salat subuh dan salat asar berjamaah. Kemudian kita fikirkan lebih lanjut, kenapa begitu besar perhatian Allah dan Nabi kepada yang melakukan salat subuh dan salat asar? Ada apa di balik salat subuh dan salat asar? Sebenarnya semua salat harus dijaga. Allah menyebutkan hafizu 'alas salawat. Jagalah semua salat. Namun di antara semua salat, ada dua salat yang paling berat untuk dilakukan hamba, yaitu salat subuh dan salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man shalla salatal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang selalu menjaga dua salat yang dingin, maka ku pastikan dia masuk surga. Yang selalu menjaga dua salat yang dingin. Mana dua salat yang dingin? Yaitu dinginnya waktu subuh, ketika kita masih dalam keadaan merasakan kesejukan malam, dan dinginnya waktu asar ketika matahari mulai turun, kuat panasnya. Dua salat dingin ini kalau dijaga sepanjang hidup, maka dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan mengira hanya dua salat ini saja. Jadi hanya sembahyang yang lain, cuma sembahyang subuh sama sembahyang asar. Tidak begitu maksudnya. Semua salat dijaga, namun yang paling kuat, berusahalah menjaga subuh dan asar. Pastikanlah diri berada di dalam saf-saf orang-orang yang berjamaah. Salat subuh, kesulitan seorang hamba itu berkali lipat. Pertama, tantangan seorang hamba ketika melakukan salat subuh adalah dia
akan dibuat terlena oleh syaitan dengan beberapa tipu daya. Berdasarkan beberapa hadis Nabi, tipu daya syaitan yang pertama kepada orang yang salat subuh, dia tidur di dalam khaysum. Jadi ketika kita tidur, syaitan pun ikut tidur di khaysum, yaitu di rongga hidung, kata Rasulullah. Makanya kita ini ketika bangun salat subuh itu terasa susah karena dibuat terlena. Jadi terasa nyaman sampai mengorok, nafas keluar dari hidung dalam keadaan tertahan-tahan, susah untuk dibangunkan. Maka oleh karena itu sunnah hukumnya ketika bangun salat subuh untuk melakukan istinsyaq dan istinsar. Itu salah satu hikmah. Jadi Nabi menyuruh untuk jangan lupa lakukan istinsyaq, berkumur-kumur, sekaligus memasukkan air ke dalam hidung lalu diistinsarkan, dikeluarkan. Salah satu hikmahnya selain membersihkan rongga hidung, hikmah yang paling utama adalah mengusir syaitan yang sedang berada di dalam rongga hidung. Itu hadis Nabi SAW. Ini tipu daya yang pertama bagi orang yang tidur. Yang kedua, juga berdasarkan hadis, syaitan mengencingi telinga orang yang tidur ketika dia lupa untuk berlindung dengan ayat-ayat Allah dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi orang yang tidur tidak ada bacaan Qul huwallahu ahad, tidak ada Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada Qul a'udzu birabbil falaq, tidak ditambah dengan ayat kursi, tidak ada doa tidur, tidak ada apapun, plong. Jadi begitu jatuh di atas kasur langsung hilang. Orang yang begini dalam hadis disebutkan tipu daya syaitan dengan mengencingi telinganya. Jadi ketika dikencingi maka susah mendengarkan azan. Azan terdengar tapi tidak sanggup bangun. Bahkan jam waker pun dia tidak sadar, dia matikan sendiri. Ini tipu daya kedua dari syaitan bagi orang yang berjuang untuk melakukan salat subuh. Dan tipu daya ketiga juga berdasarkan hadis, syaitan mengikat kita 3 kali ikatan. Jadi kelapih diikat, lelapih diikat oleh syaitan. Saking nafsunya syaitan ingin membuat kita jangan salat subuh. Karena kalau berhasil salat subuh, otomatis kita akan menjadi orang yang penghuni surga, dan itu sangat tidak disukai oleh syaitan. Rasulullah mengatakan salasatu uqad, diikat oleh syaitan 3 ikatan. Ikatan yang pertama itu baru bisa lepas ketika kita bangun lalu terucap doa, terlepas. Boleh dengan zikir apapun atau terucap doa. Biasanya orang yang biasa mengamalkan doa Nabi itu ketika bangun disunnahkan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terlepas satu ikatan. Atau dengan zikir yang lain, artinya terucap nama Allah, lepas satu ikatan. Tapi belum selesai, kita bisa tertidur kembali. Kapan ikatan kedua terlepas? Yaitu ketika kita mulai berwudu. Tapi belum selesai. Banyak orang yang berwudu tidak sanggup menuju ke masjid untuk berjamaah. Kapan ikatan ketiga baru selesai terlepas? Yaitu ketika takbir kita lakukan di waktu salat. Jadi ketika takbiratul ihram, di saat itulah terlepasnya ikatan keseluruhan. Maka orang-orang yang datang salat subuh, kata Rasulullah, sambungan hadis itu, ketika sudah terlepas segala-galanya, habis salat, seakan-akan semua beban itu hilang. Rasulullah mengatakan dia pulang dari salat subuh dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh. Maka rasakanlah sendiri Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tadi rasanya berat sekali untuk memulai perjuangan salat subuh, berat sekali. Kenapa habis salat subuh tiba-tiba kita langsung seperti tidak ada beban? Bahkan ada yang tidak pulang ke rumah,
langsung menuju ke kedai kopi, duduk, tidak ada beratnya. Atau ada yang jogging, tidak ada beratnya. Kenapa begitu nikmatnya setelah pulang? Karena kita telah lepas daripada ikatan syaitan. Makanya karena beratnya perjuangan itu, dimuliakan Allah sampai malaikat pun mendoakan orang-orang yang melakukan salat subuh berjamaah. Kemudian salat asar, perjuangan yang paling berat seseorang sehingga dimuliakan Allah sampai didoakan oleh malaikat adalah salat asar itu orang bukan berjuang karena tertidur, tapi salat asar paling berat karena orang merasa kelelahan dan orang susah keluar dari pekerjaannya. Sering kita lihat ada orang yang keluar salat zuhur, alhamdulillah diizinkan sambil makan. Jadi diizinkan jam kantor itu untuk zuhur aman. Tapi coba lihat rata-rata jam kantor untuk asar tidak berada di posisi yang aman. Jadi kadang-kadang dikeluarkan jam 4:30, azan jam 4. Jadi aturan di kantor selesaikan dulu sampai 4:30. Maka para pegawai pun akan berfikir bahawa tanggung. Ini kalau kita keluar salat asar lalu kita balik lagi ke kantor, rasanya tanggung sekali. Sekaligus saja kita keluar nanti. Disitulah banyak orang yang tidak salat asar berjamaah. Biasanya dia akan salat asar nanti di rumahnya, ke rumah di situ. Semua pekerjaan begitu. Yang mengajar pun begitu, tanggung sedikit lagi nanti salat asar di rumah saja. Di sini perjuangan paling berat. Orang di saat merasa lelah pulang ke rumah, tadi dia janji akan salat asar, ternyata tidak sanggup lagi. Setelah melepaskan sepatu, duduk sebentar di atas sofa, hatinya akan bisikkan oleh syaitan, rehat dulu, istirahat dulu sebentar. Nanti kadang-kadang ada model isteri juga begitu. Kata si isteri, bang gak usah salat dulu, duduklah dulu, abang udah capek. Ini model isteri syaitan begitu. Jadi isteri yang menasihati, bang gak usah salat dulu, bang duduklah dulu. Dah pegat kuping, dah pegat teh, dibuatkan teh, dibuatkan kopi, disediakan makanan sedikit. Ini anak muda-muda kan? Tidak bangun. Di atas sofa tadi, dia duduk, dia tunggu, nanti jam 5 sajalah. Melepaskan lelah. Dengan alasan, daripada salat dalam keadaan lelah, nanti tidak khusyuk. Lalu dia mulai membuka koran yang tadi pagi, atau menghidupkan televisi, terbuai 5:30 baru salat. Ini perjuangan paling berat. Maka oleh karena itu, orang-orang yang salat asar berjamaah dipuji Allah, dipuji malaikat, sampai malaikat memohon mereka agar diampunkan sampai hari kiamat. Kenapa? Berhasil melawan tantangan yang paling berat. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kedua salat ini itu salat untuk melepaskan sifat munafik. Walaupun Nabi menyebutkan tanda munafik itu apabila dia berat salat Isya dan salat subuh. Salat asar pun menjadi bahagian daripada melepaskan diri dari munafik. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan ciri-ciri munafik, yaitu dia tidak salat asar pada waktunya, ketika hampir habis waktu, ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, bahasa Nabi, barulah dia berlari, berwudu, lalu dia salat, dan dia tidak membaca dengan baik, dan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua setelah jam 5:30 atau jam 6 dia tersadar dia hampir tenggelam matahari, lalu dia berlari untuk berwudu, salat, tidak lagi bisa khusyuk. Ketika orang bisa melepaskan ini, terbebaslah dia dari munafik. Maka orang-orang yang salat subuh dan salat asar adalah orang-orang yang insya Allah tidak akan menjadi munafik. Tidak ada sifat nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjamin, kata Rasulullah, man shallal fajra fi zimmatillah, barang siapa yang melakukan salat subuh
maka dia telah berada di dalam zimmatillah. Dia telah berada di dalam tanggungan Allah. Apa maksud tanggungan Allah? Tidak ada yang bisa mencelakakannya, tidak ada yang bisa mengganggunya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya ke dalam neraka kecuali Allah sendiri yang menjatuhkannya. Sedangkan Allah telah mengatakan, siapa yang salat subuh maka dia telah aku pelihara. Zimmah itu maksudnya Allah langsung menjadi dekingnya, Allah langsung yang memegangnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang menganiaya, mengganggu orang-orang yang melakukan salat subuh, maka dia telah memandangkan perang kepada Allah. So perkara orang sembahyang subuh, maksudnya tak mesti waktu subuh itu dihadang oleh begal, oleh perampok, tidak mesti. Siapa yang berani membunuh orang yang salat subuh, maka dia telah mengumandangkan perang dengan dekingnya. Siapa dekingnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya paling keras siksa kepada orang yang membunuh mukmin yang salat subuh. Paling keras siksa. Jemaah Allah. Itu hebatnya orang-orang yang selalu menjaga salat subuh. Di lain kesempatan Nabi menyebutkan, man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, dia tinggalkan salat asar, dia bukan hanya tidak berjamaah, dia tidak salat. Apa kata Nabi? Faqad habita amaluhu, maka Allah hapuskan semua amal yang lain di hari itu. Jadi misal dari pagi kita melakukan apa kebaikan kita? Sedekahkah? Salat inikah? Salat duha? Salat macam-macam kita lakukan. Tapi kita tinggalkan salat asar, habita amaluhu, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, dihapusnya semua amalan yang lain. Itu orang yang berani meninggalkan salat asar. Masya Allah, hari ini orang kadang-kadang bukan hanya meninggalkan salat subuh dan salat asar, semua salat dia tinggalkan. Itu tanda-tanda kita akan berada di penghujung zaman. Karena dalam surat Maryam ayat 59, Allah telah menyebutkan setelah fase para nabi, fase para sahabat, di ujung kiamat, di ujung menjelang kiamat, yang terjadi apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Nanti menjelang kiamat munculnya orang-orang atau golongan-golongan atau kelompok yang banyak, mereka beramai-ramai meninggalkan salat. Beramai-ramai meninggalkan salat. Lalu memenuhi diri mereka dengan nafsu. Sekarang lihatlah jemaah melakukan Allah. Masya Allah, generasi kita tidak usah sebutkan provinsi lain, generasi kita terlalu banyak orang meninggalkan salat. Terlalu banyak. Jadi saya selalu mengatakan orang Acehnya kadang-kadang kadok ngenan, sudah dok bahasa Indonesianya Allah alam, sudah terpuaskan dengan nama. Jadi selalu merasa Aceh Serambi Mekah, Aceh Serambi Mekah. Jadi seakan-akan nama Aceh ini menjamin bahawa kita masuk surga. Seakan-akan nanti hari kiamat ketika malaikat menghisap satu persatu dengan izin Allah, jadi seakan-akan ketika didata, siapa nama? Fulan. Dari mana? Aceh. Oh Aceh, surga. Kalau Aceh surga, sang benar tak? Jadi kita dok dengan Aceh, padahal tidak ada jaminan apapun. Turunan Nabi pun tidak dijamin. Turunan Nabi pun tidak dijamin surga selama dia tidak taat pada Nabi-Nya. Coba lihat kanan kiri kita, Masya Allah, generasi kita terlalu ramai yang meninggalkan salat, terlalu ramai. Inilah yang Nabi, yang Allah sebutkan menjelang kiamat, berkelompok-kelompok orang meninggalkan salat, bukan satu dua. Dulu orang meninggalkan salat masih malu keluar rumah. Dulu tahun-tahun 70-an 80-an yang tidak salat itu masih malu memamerkan diri tidak salat. Hari ini mereka pamerkan diri, santai saja. Tidak ada yang menegur. Mana pemimpin? Pemimpin diam. Bahkan mungkin pemimpin pun tidak salat subuh. Kiban kena tam urang sembahyang subuh. Urang hanai sembahyang subuh.
Menyedihkan keadaan kita, menyedihkan. Maka jangan salahkan Allah ketika azab berganti-ganti antara satu azab dengan azab yang lain. Kenapa? Kita telah melakukan maksiat, dan salah satu maksiat terbesar adalah meninggalkan salat. Dan yang lebih membuat Allah mengirimkan azab ketika tidak ada yang mencegah mereka untuk meneruskan maksiat mereka. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar telah ditinggalkan, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, peliharalah keluarga kita. Jadi salat subuh tu ajak anak-anak kita ke masjid. Insya-Allah kalau anak-anak diajak ke masjid waktu salat subuh enggak ribut. Berbeza di waktu maghrib dan isya, itu ribut karena mereka fresh. Kalau di waktu subuh mereka enggak ribut. Kita berdiri, dudukkan di belakang, itu tengut mendung. Dalam langdang tengut mendung. Kita lihat sah mereka lipat tangan, tapi matanya ngantuk. Tidak mengapa. Yang penting mereka berada dalam masjid agar mereka terbiasa untuk melakukan salat subuh berjamaah nantinya. Sepeninggal kita, setelah kita menemui Allah, setelah kita terbujur kaku di alam barzakh, setelah tulang-tulang kita hancur di alam kubur, anak kita mengirimkan pahalanya tanpa harus mengucapkan Rabbighfirli. Siapa mereka? Mereka yang kita sering-sering bawa di waktu salat subuh. Sayangnya orang tua hari ini seakan-akan ketika anaknya tertidur dengan pulas, apalagi sampai ngences dari bibir kanannya, lalu ketika mau kita bangunkan, isteri kita akan mengatakan, baik nak pergi tayang tu, ubud dan mentang, jangan bangunkan, kecil kali masih, lihat tu Masya Allah ya, air ludahnya saja keluar, tak usah dibangunkan, biar dia tidur sebentar lagi. Ini tadi isteri setan tadi yang pertama tu tadi. Suami ada juga yang setan, istrinya yang suruh bawa ke masjid biar dia biasa. Suami yang mengatakan jangan, kasihan. Akibat beginilah timbulnya generasi yang tidak mau salat subuh karena badannya tidak terbiasa diajak oleh orang tuanya. Maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan dosa jariah sepeninggal kita. Maka jemaah melakukan Allah, paksakan keluarga, paksa. Lebih bagus kita paksa dan dia merasa enggan daripada kita menangis di saat kita melihat anak kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagus sehari ini buat dia menangis, walaupun ketika kita bawa pertama, kedua kali dia akan enggan, dia menangis di belakang motor, lalu dia mengatakan ke ibunya, ayah itu kejam sekali orangnya, kita tidur sebentar saja enggak boleh. Bangunkan dia, paksa, seret ke masjid, insya-Allah dia akan menyeret kita dari pintu neraka menuju ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang mampu dan diberikan kemampuan untuk memelihara salat subuh dan salat asar, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang didoakan oleh malaikat selamat sampai ke surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.